Saya Natalia Angelina Sagala, NPM 20144500016. Saya Krisnelia Tiara Putri dengan NPM 20144500018. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengertian cedera, olahraga, dan sport injuries. Cedera adalah suatu akibat daripada gaya-gaya yang bekerja pada tubuh atau sebagian daripada tubuh, di mana melampaui kemampuan tubuh untuk mengatasinya. Gaya-gaya ini bisa berlangsung dengan cepat atau jangka lama. Sedangkan olahraga adalah serangkaian gerak raga yang teratur dan terencana untuk memelihara gerak, yang berarti mempertahankan hidup, dan untuk meningkatkan kemampuan gerak, yang berarti meningkatkan kualitas hidup. Dan sport injuries ialah segala macam cedera yang timbul baik pada waktu latihan maupun pada waktu berolahraga atau pertandingan ataupun sesudahnya. Yang biasa terkena adalah tulang, otot, tendon, dan ligamentum. Secara umum, cedera olahraga diklasifikasikan menjadi 3 macam. Yang pertama, cedera tingkat 1 atau cedera ringan. Dalam hal ini tidak mengalami keluhan yang serius, misalnya lecet, memar, atau sprain yang ringan. Yang kedua, cedera tingkat 2 atau cedera sedang. Tingkat kerusakan jaringan lebih nyata dengan keluhan bisa berupa nyeri, bengkak, gangguan fungsi, atau tanda-tanda inflamasi, misalnya lebar otot, strain otot, tendon-tendon, robeknya ligamen, atau sprain grade 2. Dan yang ketiga, cedera tingkat 3 atau cedera berat. Dalam hal ini perlu penanganan yang intensif, istirahat total, dan mungkin perlu tindakan bedah jika terdapat robekan lengkap atau fraktur tulang. Cedera tingkat 3 ini dibagi menjadi strain dan sprain. Strain menyangkut cedera otot atau tendon, sedangkan sprain cedera yang menyangkut cedera ligamen. Strain dibagi menjadi 3 tingkat. Yang pertama, tingkat 1 atau ringan. Tidak ada robekan, hanya inflamasi ringan, misalnya strain dari otot paha belakang. Yang kedua, tingkat 2 atau sedang. Sudah terdapat kerusakan pada otot atau tendon. Dan strain tingkat 3 atau berat, sudah terjadi ruptur yang lebih hebat sampai komplit, yang diperlukan tindakan bedah atau repair sampai fisioterapi dan rehabilitasi. Kemudian, sprain dibagi menjadi 4 tingkat. Tingkat 1 atau ringan, hanya terjadi robekan pada serat ligamen yang terdapat hematom kecil di dalam ligamen dan tidak ada gangguan fungsi. Sprain tingkat 2 atau sedang, terjadi robekan yang lebih luas, tetapi 50% masih baik. Dan sprain tingkat 3 atau berat, terjadinya robekan total atau lepasnya ligamen dari tempat lekatnya. Dan sprain tingkat 4 atau sprain fraktur terjadi akibat ligamennya robek di mana tempat letaknya pada tulang dengan diikuti lepasnya sebagian tulang tersebut. Semua aktivitas fisik berpotensi menimbulkan cedera, namun umumnya terjadi pada saat berolahraga dikarenakan dalam berolahraga perlu melakukan aktivitas yang tinggi. Ada 2 jenis cedera yang dialami oleh atlet, yaitu trauma akut dan sindrom yang berlarut-larut atau overuse syndrome. Trauma akut merupakan suatu cedera berat yang terjadi secara mendadak, seperti cedera goresan, robek pada ligamen, atau patah tulang karena terjatuh. Cedera akut biasanya memerlukan pertolongan dengan segera.
Cara yang efektif dalam mengatasi cedera adalah dengan memahami beberapa jenis cedera dan mengenali bagaimana tubuh memberikan respon terhadap cedera tersebut. Dalam melakukan perawatan dan penanganan cedera olahraga, terlebih dahulu mengetahui apa yang harus dikerjakan. Ada tidakkah pendarahan, fraktur tulang atau patah tulang, dan sebagainya. Atau mungkin kerusakan jaringan lunak yang sering terjadi dalam olahraga. Bahkan mungkin terjadi kerusakan pembuluh darah kecil atau besar, atau berdarah di bawah kulit di daerah itu. Bila ini terjadi, akan ada warna ungu, nyeri, dan bengkak. Penanganan cedera dinilai lewat tingkatan cedera berdasarkan adanya perdarahan lokal. Yang pertama, akut 0-24 jam. Kejadian cedera ini antara saat kejadian sampai proses perdarahan berhenti. Yang kedua, subakut 24-48 jam. Masa akut telah berakhir, perdarahan telah berhenti, tetapi masih bisa berdarah lagi. Dan ketiga, tingkat lanjut 48 jam sampai lebih. Perdarahan telah berhenti, kecil kemungkinan kembali ke tingkat akut dan penyembuhan telah dimulai. Cedera akut ini terjadi dalam waktu 0-24 jam. Yang paling penting penanganannya adalah tindakan pertama harus berupa penyelamatan jiwa. Setelah hal tersebut teratasi, maka upaya selanjutnya adalah RICE. Yang pertama, rest, diistirahatkan. Untuk mencegah kerusakan jaringan lebih lanjut, yaitu bagian yang cedera tidak boleh dipakai atau digerakkan agar perdarahan lekas berhenti dan mengurangi pembekakan. Yang kedua, ice, terapi dingin. Gunanya mengurangi perdarahan dan meredakan rasa nyeri. Yang ketiga, kompresio, penanganan atau balut tekan gunanya membantu mengurangi pembengkakan jaringan dan perdarahan lebih lanjut dan untuk mengurangi pergerakan. Dan elevation, mengangkat bagian cedera lebih tinggi dari letak jantung agar perdarahan berhenti dan pembengkakan dapat segera berkurang. Kemudian materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Natalia. Dipersilahkan. Jenis cedera dalam olahraga berdasarkan bagian tubuh yang terkena. 1. Cedera kulit seperti luka lecet. A. Luka lecet. B. Luka robek. Tindakan untuk menghentikan pendarahannya. 1. Angkat bagian yang luka lebih tinggi dari badan. Kedua, tekan bagian yang luka. 3. Tutup bagian yang luka dengan balut tekan. 4. Untuk mengobati lukanya, bersihkan dengan air, tutup dengan kasa steril, kemudian membawa ke klinik untuk perawatan lebih lanjut. C. Luka lepuh atau blister. Tindakan untuk mengobati luka lepuh. 1. Bersihkan sekitar lepuh, tutup dengan plester lebar, jangan pecahkan lepuh. Kedua, bila lepuh sudah pecah, bersihkan luka dan beri cairan antiseptik, tutup dengan kasa steril dan balut. Kedua, cedera otot atau tendon. A. Kejang otot. Tindakan peregangan dan pijat atau mesas ringan. B. Nyeri otot. Setelah melakukan aktivitas fisik, pencegahan dan tindakannya. 1. Berat latihan harus ditingkatkan secara bertahap. Bila sudah merasakan nyeri yang ringan, latihan tetap diteruskan dengan latihan yang dimodifikasi. 3. Pijatan dengan hati-hati dan dengan penghangat di sekitar otot yang nyeri. C. Memar atau hematoma. Tindakan segera menempel es pada tempat yang memar untuk mengurangi pembengkakan. Pada hari ketiga, berikan kompres hangat untuk mempercepat penyerapan bekuan darah. D. Otot robek atau strain. Penanganan otot robek. 1. Istirahat. 2. Mendinginkan daerah yang terkena cedera. 3. Membalut daerah yang kena cedera. 4. Elevasi tungkai. 3. Cedera ligmen atau sendi. A. Sprain. Penanganan secara menempelkan es pada tempat cedera selama 15 menit dan diulang setiap 4-24 jam.
Setelah itu dilanjutkan dengan kompres panas. Setelah bengkak menghilang, baru boleh melakukan latihan lagi. B. Dislokasi atau cerai sendi. Penanganannya: 1. Sendi yang bersangkutan diistirahatkan dan dikompres es atau rice. 2. Kirim ke rumah sakit. 3. Pembatasan gerak pada daerah yang cedera bervariasi antara 1 sampai 6 minggu. 4. Dislokasi sering berulang pada sendi bahu dan lutut. Ini dikarenakan penanganan atau rehabilitasi yang masih kurang sempurna. C. Cedera tulang atau diskontinitas atau patah tulang. Pertolongan pertama pada cedera patah tulang: 1. Hentikan pendarahan. 2. Mencegah infeksi dengan menutup luka memakai kasa steril. 3. Membatasi pergerakan dengan bidai pada bagian yang patah. Pada keadaan minim, usahakan jangan banyak bergerak. Cedera lengan atas dibalutkan ke badan dan cedera tungkai bawah diikatkan dengan tungkai sebelahnya. 4. Penanganan cedera dengan metode RICE. 5. Segera bawa ke rumah sakit. 4. Cedera pada kepala. A. Geger otak atau komosio cerebri. Tindakan: 1. Secepatnya mengeluarkan pemain dari lapangan. 2. Tidurkan terlentang tanpa bantal dan kepala dimiringkan. 3. Periksa refleks pupil atau orang-orangan mata. Jika besarnya tidak sama, berarti ada kelainan jaringan otot. 4. Kirim ke dokter atau ke rumah sakit. B. Memar otak atau contusio cerebri. Tindakannya: 1. Tidurkan terlentang tanpa bantal, kepala dimiringkan. 2. Mulut dan hidung dibersihkan dari muntahan. 3. Dagu ditarik ke depan supaya pangkal lidah tidak jatuh ke belakang dan menutupi jalan nafas. 4. Segera membawa ke rumah sakit. 5. Cedera pada mata. Tindakan: 1. Jangan menggosok-gosok mata yang sakit. Tengadahkan kepala korban. Pegang kelopak mata atas dan bawah sehingga mata yang sakit terbuka. 3. Untuk menghilangkan kotoran pada mata, mula-mula cobalah menyiram mata dengan air bersih atau membuka tutup atau mengkedip-kedipkan mata dalam mangkuk yang berisi air bersih. Bila tidak berhasil, coba diangkat kotoran dengan kapas yang dipilih. 4. Kotoran yang ada di bagian hitam mata jangan coba-coba diangkat. Tutup mata dengan kasa steril dan bawa ke dokter. 6. Cedera pada hidung. Pertolongan: 1. Usahakan penderita tetap duduk tegak bila mungkin. 2. Pijit cuping hidung dengan ibu jari dan telunjuk selama kira-kira 10 menit, kecuali jika terjadi retak pada tulang hidung tidak boleh dipijit. 3. Kompres hidung dengan memasukkan kapas dan ganti setiap 1 jam. 4. Jika pendarahan belum berhenti, bawa ke rumah sakit. 7. Cedera pada telinga. Dapat menyebabkan pendarahan pada telinga dalam atau menyebabkan robeknya selaput gendang. Bila kemudian menyebabkan keluhan telinga berdengung terus-menerus atau tidak dapat mendengar dengan baik, sebaiknya dikonsultasikan ke ahli telinga. 8. Cedera pada bahu. Tindakan: 1. Lengan digantung dengan kain segitiga atau nutella. 2. Segera bawa ke rumah sakit. 3. Dalam keadaan terpaksa dapat juga ditolong dengan menggunakan metode Stimson, yaitu atlet dibaringkan tertelungkup sambil bagian lengannya yang keluar dari bonggol sendi menggantung ke bawah di tepi tempat tidur. Kemudian diberi beban yang dikaitkan pada lengan bawah dan pergelangan tangan. Setelah beberapa jam, bonggol sendi akan masuk dengan sendirinya. 9. Cedera pada siku. Tindakan: kompres dingin dilakukan selama 2 hari untuk mengurangi nyeri dan radang. 2. Istirahatkan lengan yang sakit dan hindarkan gerakan yang menimbulkan rasa nyeri pada siku. 3. Setelah 2 hari, beri kompres panas untuk mempercepat penyembuhan. 4. Bila atlet sudah tidak merasa nyeri lagi sewaktu berjabat tangan, latihan sudah dapat dimulai. 10. Cedera pada lutut.
A. Cedera pada meniskus. Pengobatan menggunakan metode RICE. 2. Awasi tanda-tanda syok. 3. Bagian yang cedera tidak boleh digerakkan. 4. Membalut dengan bidai meliputi lutut, panggul, dan kaki. 5. Segera kirim ke rumah sakit. 6. Berikan obat-obat analgetika. B. Raynaud-Isknae atau Chondromasia patellae. Pengobatan 1. Pergunakan sistem RICE. 2. Jangan jongkok atau naik tangga. 3. Setelah 3-4 hari dikompres panas. 4. Balut dengan perban elastis. 11. Cedera pada pergelangan kaki. Penanganan 1. Pergunakan metode RICE. 2. Kirim segera ke dokter. 3. Cedera yang akut atau mendadak bila tidak ditangani dengan baik akan membentuk jaringan radang yang akan menyulitkan penyembuhan. Penanganan cedera tendo yang menahun. 1. Melakukan program latihan stretching dan eccentric exercise. 2. Memakai perban penunjang untuk meniadakan beban di daerah cedera. 3. Kompres panas untuk melancarkan peredaran darah dan mempercepat penyembuhan. 12. Cedera pada telapak kaki atau heel spur syndrome atau fasciitis plantaris. Pengobatannya dengan metode RICE. 13. Cedera karena panas. Ada 2 jenis cedera karena panas yang sering dijumpai dalam olahraga, yaitu A. Heat stroke, penyebab suhu yang naik terus, terjadi dehidrasi berat menyebabkan volume darah berkurang, gejala badan kering, kulit merah dan panas, kadang-kadang pingsan, tindakan beri es dan cairan. B. Heat exhaustion, gejala keringat keluar banyak, pucat, kulit basah, lelah, lemas, mual, dan kejang otot. Setiap peserta didik berkebutuhan khusus atau BDBK memerlukan layanan pendidikan jasmani. Oleh karena itu, dibutuhkan bentuk pendidikan jasmani yang dapat mengakomodasi setiap individu sesuai dengan keunikannya masing-masing yang disebut dengan pendidikan jasmani adaptif. Pendidikan jasmani adaptif merupakan salah satu mata pelajaran yang berperan penting pada pertumbuhan dan perkembangan murid berkebutuhan khusus. Pada pembelajaran pendidikan jasmani adaptif, guru juga tidak hanya sekedar menyampaikan materi saja, tetapi juga harus diimbangi dengan pengetahuan. Pemilihan materi dan metode juga harus diperhatikan, dan guru juga harus dapat memodifikasi materi pembelajaran yang disampaikan sesuai dengan kondisi murid yang dihadapinya. Oleh karena itu, strategi pembelajaran harus dirancang dan direncanakan dengan baik, serta diimplementasikan dengan benar, sehingga perkembangan fisik BDBK dapat berkembang dengan baik dan tidak menimbulkan masalah baru baginya, misalnya cedera saat berolahraga. Bentar,